Kali ini kita akan menunjukkan tentang bagaimana sih kalau cara kita memahami konten atau isi atau halaman website yang ada pada protein data bank atau database protein data bank. Yang mana kita sebut sebagai the structure summary page. Ya. Jadi ini akan kita bahas, akan saya tunjukkan sehingga nanti teman-teman bisa memahami bagaimana cara membaca data yang ada di dalam protein data bank. Ya. Seperti ini, teman-teman, saya menggunakan 4CRL atau PDB-ID-nya 4CRL sebagai contoh. Kalau teman-teman ingin menuju ke halaman ini, maka teman-teman tinggal bisa mengklik atau mengetik 4CRL di Google, atau juga teman-teman bisa masuk dulu ke Protein Data Bank seperti yang tadi saya tunjukkan, baru kemudian di bagian search bar-nya atau di bilah pencariannya atau di kolom pencariannya, teman-teman tinggal mengetik 4CRL. Semuanya sama, semuanya bisa dicapai. Dan inilah yang dimaksud dengan the structure summary page. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini merupakan halaman yang menyajikan berbagai macam informasi tentang struktur 3 dimensi protein CDK8 beserta partnernya yaitu siklin C yang berikatan dengan kortistatin A. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah struktur kristal ini, maksudnya kristal itu apa? Berarti kan metode kan struktur 3 dimensi yang nanti kita ambil itu kan berasal dari metode kristalografi sinar X. Sehingga dia perlu dikristalkan terlebih dahulu. Ya, sebelum ditembak dengan sinar X untuk diketahui strukturnya. Oleh karena itu disebut sebagai struktur kristal. Karena memang dia dikristalkan dulu supaya mudah untuk melihatnya. Ya. Maka kalau saya sebutkan, maka di dalam 4CRL ini, ya kan 4CRL ini kan PDB ID. Itu seperti kalau teman-teman kayak NIM-nya teman-teman, ya. Teman-teman punya nomor induk mahasiswa, maka 4CRL ini semacam nomor induknya protein. Maaf, nomor induknya struktur kristal untuk protein yang bersangkutan. Dalam konteks hari ini, protein yang dimaksud adalah protein CDK8. Setiap PDB ID itu pasti ada title-nya. Title-nya apa di sini? Crystal Structure of Human CDK8 and Cyclin C in Complex with Cortistatin A. Jadi maksudnya adalah semua yang ada di halaman ini itu menjelaskan tentang struktur 3 dimensi protein CDK8 yang membentuk kompleks dengan siklin C, yang mana kedua protein ini membentuk kompleks dan kemudian mengikat senyawa berukuran kecil yaitu kortistatin A. Yang kortistatin A itu merupakan senyawa kimia yang bisa menghambat aktivitasnya CDK8 sehingga disebut sebagai CDK8 inhibitor. Sudah dong ya. Jadi semua halaman ini atau the structure summary page itu merupakan halaman yang secara khusus menjelaskan berbagai macam informasi tentang struktur kristal yang terdiri atas protein CDK8, protein siklin C, dan juga senyawa kimia kortistatin A. Nanti bisa jadi masih ada senyawa kimia lain. Misalkan biasanya ada formic acid atau ada asam format. Apa fungsinya? Asam format itu merupakan senyawa kimia lain yang biasanya diperlukan hanya untuk memudahkan proses pembuatan kristalnya. Ya. Jadi tidak berkaitan langsung dengan fungsi interaksi antara CDK8 dengan senyawa inhibitornya. Ya, jadi semata-mata hanya untuk memudahkan membuat kristalnya. Ya. Kembali ke topik, maka yang kalian lihat di halaman ini merupakan the structure summary page atau halaman yang berisi rangkuman data atau informasi yang menjelaskan tentang struktur kristal CDK8, siklin C, dan juga kortistatin A. Jadi ada sebuah kompleks molekul yang terdiri atas CDK8, siklin C, dan juga kortistatin A. Itulah makna daripada the structure summary page. Ya. Mungkin akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaksesnya. Kalau kita berangkat dari Google lagi, ya, selalu kita online dari Google. Maka kalau dari Google, teman-teman bisa mengetik PDB, kemudian apa tadi 4CRL, itu bisa langsung ya. Maka Google sudah mengenal format ini, maka akan tampil semacam ini. Saya sudah terlihat ungu karena sudah pernah saya buka. Maka teman-teman tinggal klik. Ya, maka ini merupakan struktur
atau apa halaman ya, the structure summary page yang menjelaskan tentang struktur kristal protein yang terdiri atas CDK8, siklin C, dan juga kortistatin A. Kalau mau mendownload filenya yang berisi tentang struktur ini, teman-teman bisa mendownload di sini, download file. Kalau mau mendownload proteinnya, strukturnya, tinggal di-download PDB formatnya. Ya. Inilah yang perlu teman-teman lakukan nanti. Ya. Sekarang boleh, kita sudah mendownload 4crl.pdb, yang mana PDB singkatan daripada protein data bank. Jadi ini format khusus yang nanti perlu bisa dibuka. Kemudian teman-teman bisa ke arah bawah. Ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint kita dulu. Ya. Kita kembali ke PowerPoint. Maka teman-teman, saya jelaskan dulu, 4CRL adalah PDB ID. Insya Allah sudah paham semuanya. Ya. Kemudian, struktur kristal ini, atau struktur kristal yang tersimpan di dalam lemari, ya, lemari itu ada angkanya 4CRL, kodenya 4CRL, maka di lemari itu ada protein atau ada struktur kristal, yang struktur kristal itu tersusun oleh protein CDK8 dan juga siklin C, dan juga senyawa kimia kecil bernama kortistatin A, yang notabene merupakan CDK8 inhibitor atau senyawa penghambat aktivitas CDK8. Kemudian di dalam the structure summary page tadi itu ada bagian molekul berukuran besar atau macromolekul section. Ya. Ada juga bagian molekul berukuran kecil atau small molecule section. Ya. Ini akan saya tunjukkan lebih gampangnya. Nah, teman-teman lihat di sini, maka ini adalah macromolekul section. Yang mana bagian ini, saya tunjukkan dulu yang lain. Ya. Bagian yang kedua adalah ini, small molecule section. Jadi bagian macromolekul section atau bagian molekul berukuran besar atau bagian yang menjelaskan tentang molekul berukuran besar atau macromolekul section ini itu berisi informasi tentang molekul, yaitu nama makromolekul atau protein yang terkandung atau yang menyusun struktur kristal itu, kemudian chain, rantai. Jadi pada struktur kristal itu protein yang bersangkutan itu menempati rantai yang mana saja. Misalkan protein CDK8 itu menempati rantai A dan C. Ini misalkan. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian sequence length. Berapa panjang asam amino yang menyusun protein yang ada atau yang menyusun struktur kristal tadi. Ya. Kemudian organisme. Di organisme apa protein tadi dihasilkan. Kita tadi sudah menyeleksi sehingga semua protein yang kita amati berasal dari manusia. Organisme mana, kemudian detailnya apakah ada mutasi atau tidak pada protein yang kita amati, kemudian juga apakah ada gambarnya atau tidak tentang protein yang kita amati. Sedangkan pada bagian molekul berukuran kecil atau small molecule section, itu berisi tentang berbagai macam informasi tentang ligan dan juga ion, dan mungkin senyawa kimia yang tadi yang saya sebutkan, kayak misalkan formic acid, yang sekedar untuk membantu proses pembuatan kristal ya. Jadi itu semuanya akan dijelaskan di bagian molekul berukuran kecil ini ya. Intinya semua molekul kimia yang berikatan dengan polimer, dalam konteks ini adalah protein CDK8, itu akan ditampilkan di bagian semua molekul section ini ya. Kita lihat ya, ini merupakan bagian makromolekul ya. Maka di bagian ini akan ada nama molekulnya, yaitu apa proteinnya, yaitu adalah cyclin dependent kinase 8. Di struktur kristalnya, protein CDK8 itu menempati rantai A atau chain A. Dan struktur kristal yang terbentuk itu struktur protein atau struktur 3 dimensi protein CDK8 yang ada di dalam struktur kristal 4CRL itu disusun oleh 406 asam amino. Dan protein ini diekspresikan atau diproduksi menggunakan berasal dari manusia, Homo sapiens ya. Kemudian tidak ada mutasi, jadi proteinnya masih protein yang sifatnya wild type, tidak ada mutasi sama sekali ya. Dan ini ada gambarnya, teman-teman bisa mengklik, habis ini kita tunjukkan. Kemudian kalau teman-teman ingin pergi ke halaman UniProt yang tadi saya tunjukkan, maka teman-teman tinggal mengklik bagian yang berwarna orange ini ya. Jadi saling terhubung antara UniProt dengan protein data bank. Kemudian karena tadi kan saya sebutkan bahwasanya di dalam struktur kristal 4CRL itu terdapat 2 protein, yaitu pertama protein CDK8 dan yang kedua adalah partnernya, yaitu partnernya siapa? Partnernya adalah siklin C.
Maka siklin C itu menempati chain B. Kalau tadi siklin dependent kinase 8 atau protein CDK8 itu menempati chain A, maka di dalam struktur kristal 4CRL, siklin C itu menempati chain yang B. Jadi A itu CDK8, B-nya itu adalah siklin C. Kemudian sequence length, ukuran asam amino penyusun siklin C-nya itu adalah 255. Jadi relatif lebih kecil daripada CDK8. Sama-sama dari manusia, sama-sama tidak ada mutasinya, sama-sama punya gambarnya, dan teman-teman kalau mau pergi ke UniProt yang menjelaskan informasi tentang siklin C, teman-teman tinggal mengklik tombol yang berwarna kuning atau orange di bawah ini. Ya. Jadi ini merupakan tampilan daripada the structure summary page tentang macromolecule section atau seksi atau bagian yang menjelaskan tentang molekul berukuran besar atau macromolecule section atau seksi yang menjelaskan tentang makromolekul. Kita masuk ke seksi yang berikutnya atau bagian yang berikutnya. Seksi itu kan section. Seksi yang berikutnya yaitu tentang bagian yang menjelaskan tentang molekul berukuran kecil atau small molecule section. Yang mana kita lihat di sini small molecule section ditandai dengan bagian yang saya beri tanda merah ini. Maka bagian ini akan menjelaskan ligan apa saja atau senyawa kimia apa saja yang ada di dalam struktur kristal yang 4CRL tadi, yang mana masing-masing itu bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah C1 ligan, ya. Ini jadi disebut sebagai ligan. Karena ligan itu apa? Ligan itu merupakan senyawa kimia yang mengikat molekul reseptor atau molekul yang lebih besar. Jadi kalau yang besar tadi CDK8 kita anggap sebagai reseptor karena dia ukurannya lebih besar daripada senyawa kimia ini. Ya. Jadi dua senyawa kimia ini ukurannya kecil. Ya. Karena misalkan ini, kortistatin A itu kecil dibandingkan tadi CDK8 dan siklin. Maka disebut sebagai ligan. Tadi siklin sama CDK8 yang disebut sebagai reseptor. Formic acid juga sama, kecil. Ya. Oleh karena itu disebut sebagai ligan. Dimasukkan dalam bagian yang menjelaskan tentang small molecule atau molekul berukuran kecil. Jadi C1L itu merupakan ID untuk kortistatin A. Dan FMT itu merupakan ID untuk formic acid. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Dan dan kembali ke sini, maka kortistatin A itu hanya ada pada chain C. Ya. Chain C dan juga chain Jadi kortistatin atau senyawa kimia itu menempati diberi ID menempati chain C, ya. Kemudian kalau formic acid itu menempati chain D, E, F, G, H. Ya. Jadi bedanya maksudnya apa sih? Maksudnya itu C itu ya supaya pembeda. Meskipun nanti kortistatin itu menempel pada CDK8 ini. Menempel pada A itu kan tadi kan CDK8, ya. Tapi kalau formic acid, kan saya bilang tadi formic acid itu merupakan senyawa kimia yang sekedar diperlukan untuk membentuk kristalnya. Maka tidak berperan penting untuk aktivitas biologis daripada CDK8 maupun siklin C. Maka di sini formic acid itu banyak sekali karena dia ada berada di chain D, E, F, G, H. Jadi kalau kita ingat kembali, A itu CDK8, chain B itu siklin C, chain C itu adalah kortistatin A, chain D, E, F, G, H itu merupakan formic acid. Meskipun nanti kalau kita perjelas, maka formic acid itu ada 3 yang menempel pada CDK8 dan 2 yang menempel pada siklin C. Intinya apa? Intinya bagian ini itu menjelaskan tentang semua ligan yang ada di dalam struktur kristal 4CRL. Dan teman-teman lihat bagian yang berwarna orange ini. Tidak semua PDB ID itu memiliki ini. Tapi kalau ada yang memiliki seperti ini, misalkan ini adalah CIL, maka hal ini membuktikan bahwa CIL itu merupakan senyawa penghambat CDK8. Buktinya apa? Buktinya di sini ada keterangan IC50, IC50. Maksudnya apa IC50 itu? IC50 atau IC50 itu menandakan bahwasannya diperlukan 5 atau 12 nanomolar kortistatin A
untuk bisa menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%. Ya. Jadi itulah makna daripada IC50 ini. Jadi saya ulangi lagi, IC50 50 senilai 5 minimalnya, maksimalnya 12, bermakna bahwa untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, itu kita memerlukan 5-12 nanomolar kortistatin A. Jadi kalau nanti teman-teman membuka protein data bank, ada gambar semacam ini, ada tabel semacam ini, maka berarti senyawa itu, senyawa kimia teman-teman itu yang biasanya muncul di nomor pertama, ya, dalam hal ini sekarang ditunjukkan oleh kortistatin A, maka dia merupakan senyawa inhibitor atau senyawa yang bisa menghambat aktivitas daripada CDK8. Ya, ditandai dengan ini CIL, maka yang menjadi inhibitor adalah CIL, bukan FMT-nya. Jadi di sini jelas gitu teman-teman. Jadi kalau kita tunjukkan di halaman PDB langsung, maka ini merupakan halaman tentang makromolekul. Jadi makromolekul section berisi tentang cyclin dependent namanya, kemudian chain A, ya. Kemudian dia panjangnya 406 dari manusia, tidak ada mutasi, gambarnya bisa diklik, ya seperti ini. Teman-teman bisa copy, taruh di buku, taruh di makalah, atau kalau teman-teman ingin pergi ke halaman Uniprot, maka teman-teman tinggal klik kanan, ya, open in new, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman Uniprot yang menjelaskan tentang CDK8. Ya, saya tutup kembali. Kemudian scroll ke bawah, akan ada molekul yang kedua. Teman-teman lihat ini adalah molekul yang pertama, entity ID yang satu, ada juga entity ID yang kedua, yaitu siapa? Cyclin C. Ya. Sama, dia menempati chain B, kalau yang CDK8 tadi yang A. Ya, berarti struktur kristal ini itu hanya ada dua protein A dan B. A-nya CDK8, B-nya adalah cyclin C. Cyclin C panjangnya adalah 285 asam amino. Ya, kalau mau lihat teman-teman tinggal, ya, nanti bisa dilihat ke bawah. Kemudian dari Homo sapiens manusia tidak ada mutasi, ada fotonya juga. Kemudian teman-teman juga bisa pergi ke Uniprot yang menjelaskan tentang cyclin C. Ya, ya ini, ya. Kemudian kita tutup lagi, ya, cyclin C. Kita tutup. Kemudian kita scroll ke bawah, nanti kita akan mendapati bagian yang small molecule. Yang small molecule ini itu ada C1L. Ya, C1L itu berarti kortistatin A, yang mana dia strukturnya semacam ini, bisa diklik. Ya, inilah strukturnya dari kortistatin. Mohon maaf. Kemudian kalau teman-teman ingin mengetahui struktur 3 dimensi daripada ini kortistatin dengan tadi, maka teman-teman bisa mengklik bagian ini, ya. Maka teman-teman akan mendapatkan tampilan 3 dimensi bagaimana interaksi antara kortistatin dengan protein CDK8 yang ada pada struktur kristal 4CRL tadi, ya. Ini 4CRL masih loading, kita tunggu sebentar. Ya, maka seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman, mohon maaf. Maka seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa scroll down ke bawah. Maka ini adalah tampilan. Kalau yang besar-besar ini kartun merupakan proteinnya. Ya, jadi bisa teman-teman lihat dari kolom bagian sebelah sini. Ini keterangan, ya. Kemudian kalau mau lihat kortistatinnya, teman-teman tinggal klik bagian ini. Ini kortistatin. Jadi yang saya blok sekarang adalah kortistatin. Maka untuk memfoto gambar ini, kita tinggal klik ini. Snapshot. Kita klik copy, atau kalau teman-teman mau mendownload bisa diklik download. Kalau saya mengcopy saja, kemudian tinggal di paste di misalkan di PowerPoint-nya jenengan, ya. Jadi ini merupakan 4CRL yang menjelaskan interaksi antara kortistatin A dengan protein CDK8, ya. Saya back kembali, ya. Jadi kembali, kalau di sini tadi, maka yang terakhir saya tunjukkan bahwa kalau ada keterangan tabel orange di bawah ini, itu menandakan bahwasanya kortistatin itu merupakan senyawa inhibitor, karena untuk menghambat aktivitas CDK8 sebanyak 50%, kita hanya memerlukan 5-12 nanomolar kortistatin A, ya. Jadi itu penjelasan untuk kita pada hari ini, ya.
Jadi sekian